Halo Sobat Podcast JKN Sehati. Baik lagi bersama saya Rifki di Podcast JKN Sehati, berbagi informasi terkini seputar jaminan kesehatan nasional. Nah, di sini saya tidak sendirian, ada rekan saya dari mahasiswi di Universitas Udayana. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Windy. Saya merupakan mahasiswi Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 23. Oke, berarti dari Universitas Udayana Angkatan 23 lagi ke program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, jadi menurut saya manggilnya Windy atau Kak Windy atau bagaimana? Windy aja. Windy saja. Oke. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan mungkin pertama kali terkait program Jaminan Kesehatan Nasional. Apakah sebelumnya sudah pernah mendengar program tersebut atau bagaimana? Bisa dijelaskan ya? Pernah sih, maksudnya saya juga pengguna aktif dari BPJS ya. Nah, berarti Windy kan terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, kalau boleh tahu untuk segmen pesertanya dari Mandiri atau PPU? Dari Mandiri. Mandiri kelas? Kelas 3. Oke, Mandiri kelas 3. Iya, Nah, betul. di sini kan Windy kan sebagai mungkin salah satu perwakilan dari mahasiswi Universitas Udayana. Iya. Nah, mungkin menurut Windy nih, bagaimana sih generasi muda sekarang kayak Gen Z itu kan kalau terkait teknologi kan sekarang udah lebih jadi cepat kan mengakses segala apapun akses layanan kesehatan. Nah, menurut Windy nih bagaimana terkait kemudahan teknologi saat ini apalagi dikhususkan kepada anak muda terkait program JKN ini? Sebenarnya apalagi di zaman sekarang ya, untuk mencari tahu informasi tentang BPJS itu sangat mudah banget untuk dicari lewat Google kayak gitu, searching kayak gitu. Kayak kemarin mau cari informasi tentang BPJS, cara mengubah data gitu, ternyata bisa lewat WhatsApp kalau nggak salah ya, Pandawa ya. Betul sekali. Terus habis itu kalau misalnya nyari informasi juga bisa ada aplikasinya juga, Mobile JKN ya. Iya, betul. Dari sana itu bisa apa-apa pokoknya mudah banget, nggak perlu capek-capek jauh-jauh ke kantornya, bisa langsung dicari di aplikasinya dari WhatsApp, dan dari Google pun bisa nyari informasi tentang Google, karena anak remaja sekarang harusnya lebih aware juga ya sama tentang kesehatan gitu. Peduli. Lebih peduli harusnya tentang kesehatan. Jadi dengan adanya kemudahan teknologi sekarang, nyari informasi lebih dipermudah, lebih dipersingkat juga gitu. Oke, nah berarti kan dari aplikasi Mobile JKN dan Pandawa ya, berarti kan itu menurut Windy itu sudah mulai familiar nggak untuk mahasiswi atau mahasiswa di kampus mungkin? Kalau menurut saya, teman-teman sekarang udah lebih aware ya sama aplikasi Mobile JKN ini, Mobile JKN atau Pandawa. Mungkin Pandawa kurang tenar di kalangan mahasiswa-mahasiswi ini. Cuman kalau menurut saya, kalau aplikasi Mobile JKN ini pasti banyak dari mereka itu tahu sih dari aplikasi ini, karena untuk mempermudah juga mencari pelayanan dari kesehatan gitu ya. Kalau misalnya pas waktu sakit mau berobat gitu, jadi menggunakan aplikasi untuk daftar antrian kayak gitu. Oke, berarti sangat membantu sekali ya Sangat untuk membantu. mengakses layanan kesehatan Iya. dari program JKN. Mungkin kalau misalnya aplikasinya itu lebih familiar, tapi kalau Pandawa atau dari BPJS yang lainnya itu kayak kurang familiar. Tapi pasti itu mahasiswa-mahasiswi ini banyak yang tahu tentang Mobile JKN sih. Oke, seperti itu. Berarti untuk saat ini lebih ke aplikasi Mobile JKN-nya ya. Iya. Berarti untuk Pandawa masih belum terlalu familiar ya untuk mahasiswa itu. Iya, betul. Oke, nah menurut Windy nih di sini sebagai perwakilan dari mahasiswi, ini bagaimana sih pentingnya memiliki jaminan kesehatan? Penting banget. Kalau misalnya lagi sakit itu kan kita nggak pernah tahu kita bakal kayak gimana. Mungkin sekarang sekarang sehat, bisa aja nanti malam malah demam, nggak ada yang tahu. Kayak misalnya saya kemarin tuh Kak, kemarin itu saya random nih makan klepon, terus habis itu pas waktu saya gigit itu air gulanya itu langsung ke tenggorokan. Terus dari situ tenggorokan saya kurang enak gitu kan. Saya bawa ke rumah sakit, ke vaskes pertama itu
disuruh ke IGD, cuman akhirnya saya besoknya baru ke IGD. Pas waktu ke IGD itu saya didiagnosa terkena serangan sesak. Nah, Serangan susah. serangan sesak sedang. Berarti asma ya? Asma. Asma, Tapi emang oke. saya sebetulnya sebelumnya itu ada sesak nafas. Punya asma emang. Cuman itu kayak random aja kan, siapa yang sangka makan klepon tiba-tiba sesak nafas? Nggak ada yang Mungkin nyangka kayak kan? istilahnya kambuh gitu ya. Iya. Mungkin dari turunan keluarga juga asma semua. Enggak sih, nenek aja sih. Oh, dari nenek. Ya, Oke. kan nggak ada yang sangka makan klepon doang, nggak ada yang nyangka. Pernah juga minum jamu tiba-tiba sesak nafas. Nah, Oke. makanya Jadi dari nggak bisa situ diprediksi ya nggak bisa kapan diprediksi. penyakit itu datang tiba-tiba kambuh atau gimana itu. Makanya dengan adanya jaminan kesehatan ini mempermudah hidup banget sih. Saya soalnya kemarin itu sempat lihat pas waktu masuk ke IGD itu, pas waktu saya masuk ke IGD itu kan di UAP kan. Nah, Oke. di Nebul namanya. Iya. Pas waktu di Nebul itu ternyata ngabisin uang sampai 600 ribuan. 600 ribuan. 600 ribuan itu cuman IGD malam itu. Nah, kalau misalnya rawat inap juga kan belum bayar kamarnya dan lain-lain, perintilan-perintilannya gitu. Mengeluarkan biaya yang cukup mahal sekali. Mahal, dan saya nggak tahu berapa habisnya itu. Tapi dengan BPJS semuanya gratis dengan bayar. Saya kan kelas 3 ya, Kelas 3 bayarnya itu. cuma 35.000. Dengan Iya, bayar betul 35.000, saya bisa menikmati fasilitas kayak masuk ke IGD. Itu emang sebaiknya jangan sakit ya teman-teman. Cuman kalau misalnya sakit kayak saya ini tiba-tiba banget masuk ke IGD, terus habis itu bayar kamar, saya rawat inap, itu gratis dengan bayar 35.000 per bulan. 35.000 Per bulan cuma aja. 35.000 sobat JKN. Jadi kan sangat benar-benar membantu sekali nih Iya, untuk kita semua betul. gitu kan. Saya juga pernah pas waktu iseng nyoba. Saya sebetulnya punya BPJS. Terus habis itu pas waktu itu saya lupa bawa BPJS saya, tapi saya iseng aja gitu ngecek ke vaskes pertama saya. Terus habis itu nenek saya ngeluh kepalanya pusing. Pas waktu ngecek ke dokternya, terus dikasih paracetamol dan lain-lain, habisin 100.000. 100.000 100.000. cuma hanya mengecek dan Ngecek. obat-obatnya itu cuma paracetamol saja. Iya. Itu tanpa menggunakan BPJS. Tanpa menggunakan BPJS, cuman sekali itu aja. Gimana kalau misalnya amit-amit kalau misalnya setiap hari, bukan setiap hari, maksudnya kayak sering-sering sakit kayak gitu, terus habis itu sering ngecek ke dokter gitu, berapa uang yang habis kan. Jadinya Iya, dengan betul, adanya betul. BPJS ini bener-bener ngebantu saya dan keluarga, apalagi saya bener-bener aktif menggunakan BPJS. Kayak nenek saya itu didiagnosa terkena diabetes. Nah, terus habis itu sering harus kontrol per bulannya sekali. per bulan selalu kontrol berarti. Nah, itu kalau misalnya diuangkan saya nggak tahu Tinggal berapa. naik ke pengeluarannya itu. Berarti benar-benar membantu sekali ya untuk Ngebantu banget. keluarga Windy ini. Iya, betul. Ngebantu banget. Nah begitu ya Sobat JKN. Jadi jangan lupa bagi kalian yang belum terdaftar di program JKN, mungkin bisa segera mendaftarkan diri untuk mendapat jaminan perlindungan di masa yang akan datang. Nah, seperti kata Windy kan bahwa kesehatan itu tidak mahal. Di lain sisi bahwa penyakit itu kan bisa datang kapan saja. Nah, jadi dengan adanya program jaminan kesehatan nasional, bahwa kesehatan kita akan terjamin. Jadi kedepannya kita tidak perlu lagi memikirkan terkait kayak pengeluaran biaya yang mahal. Betul. Ataupun nanti terkait kebutuhan yang lainnya yang setidaknya bisa kita cover dengan terdaftar sebagai program JKN. Betul. Nah, menarik sekali nih dari pengalamannya Windy, dari dari pengobatan neneknya, dari pengalaman pribadinya. Nah, mungkin dari pengalaman tersebut itu bisa diceritakan kembali terkait pemanfaatan mobil JKN, mungkin dari segi fiturnya itu, dari antrian online mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, karena kebetulan nenek saya itu kan sering kontrol kontrol per bulannya itu bisa sampai 3 kali. Berarti 3 kali per bulan. Itu beda penyakit. Jadi ada penyakit diabetes, jantung, dan sesak nafas. Kalau saya sesak nafas saja, setiap bulannya rajin kontrol. Setiap bulannya rajin kontrol. Oke. Nah, itu. Jadi kan saya kalau sebelumnya itu langsung di sananya ngambil antrian.
dan jujur lama banget, Lama banget ya? lama banget. Kayak misalnya datang pagi jam 7 itu baru selesai jam 10. Kalau misalnya ngantrinya langsung di sana ambil antrian. Tapi kalau misalnya saya menggunakan aplikasi Mobil JKN lalu nyari antrian di rumah sakit yang dituju itu lebih cepat jatuhnya. Nggak tahu ya saya gimana sistemnya. Tapi kalau menurut saya bisa diduluin gitu loh Kak. Oke, berarti selama ini sering memanfaatkan fitur antrian online Sering ya banget, di sering aplikasi Mobil JKN. Ya, jadi datang ke sana itu tinggal bilang saya sudah daftar online, terus habis itu nanti orangnya yang ngurus itu, terus habis itu tinggal ambil surat, terus habis itu langsung serahin ke dokternya, ntar dipanggil sama dokternya selesai. Oh, Lebih oke, cepat. lebih cepat Lebih dan lebih mempermudah kayak dalam artian misalkan kalau kita sakit terus kita harus nunggu lama di rumah sakit nih kayak di puskesmas atau di rumah sakit pasti kan kita istilahnya udah sakit nunggu lama kayak Iya, makin parah nggak makin sih parah, cara iya. logikanya seperti itu. Betul. Jadi kan dengan adanya fitur antrian online itu kan dapat mempermudah kita dalam artian kalau kita mendapatkan nomor antrian bisa dari mana saja kan dari misalkan kita Iya. di posisi di rumah atau dimanapun kan kita bisa di aplikasi Mobil JKN nya Betul. kita bisa pilih fitur antrian online, kita bisa isi semua data-data yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nanti kan kita tinggal ke FKTP atau ke FKTP terdekat itu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi tidak perlu nunggu lama itu ya. Betul. Kayak misalnya lagi nggak enak badan kayak gitu, tinggal ngantre di ambil antrian di Mobil JKN. Habis itu kalau misalnya kira-kira udah mendekati antriannya kan kita tinggal bisa langsung ke sana gitu, nggak perlu nunggu di sana gitu loh Iya, Kak. betul Bisa tunggu di rumah aja sekali. dulu, habis itu Betul, baru ke betul. sana. Oke. Jadi lebih enak sih dan lebih praktis juga ya. Lebih praktis, lebih nyaman dan lebih fleksibel dari mana Iya, saja ya. betul. Oke. Nah mungkin dari aplikasi Mobil JKN tersendiri ada fitur lainnya mungkin sempat untuk digunakan. Bisa di-share ke Sobat JKN. Kalau fitur lain gini sih Kak, pas waktu ngubah data itu aja sih. Perubahan data, nomor Iya. handphone atau segmen atau bagaimana? Nomor telepon, karena lupa nomor telepon. teleponnya. Oke. Itu Itu berarti di Mobil JKN atau di lainnya karena layanan online di lainnya? Pandawa. Di Pandawa. Iya, di Pandawa. Jadi saya lupa nomor telepon saya, terus habis itu mau melakukan perubahan data juga. Terus akhirnya saya menggunakan gini. Kalau perubahan data itu saya menggunakan aplikasi aplikasi Mobil JKN-nya. Oke, Mobil JKN. Itu ngerubah Vaskes satunya. Terus habis itu kalau misalnya yang lagi satunya itu ngubah nomor telepon lewat Pandawa. Saya kan rencananya mau ke sini, mau ke BPJS, kantor Oke, BPJS. kantor cabang terdekat. Ya, kantor cabang terdekat. Terus habis itu karena nggak ada waktu, akhirnya saya googling nih nyari apakah bisa lewat online untuk merubah data kita di BPJS ini. Ternyata bisa. Terus habis itu diarahkan untuk menghubungi nomor WA Pandawa. Terus habis itu tinggal ikutin aja arahannya dan arahannya cukup jelas menurut saya. Oke, Jelas banget. Terus habis itu setelah diarahin saya udah ngelakuin apa yang disuruh. Terus nunggu lagi sebentar, datanya udah aman, selesai. Nggak Udah perlu, aman ya. Jadi saya nggak perlu datang ke sini, datang ke kantor BPJS untuk merubah data. Oke, jadi buat teman-teman Sobat JKN, segala informasi juga kembali ya untuk Windy dan Sobat JKN bahwa di sini kan Pandawa itu kan pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, Pandawa saat ini tuh sudah membuka akses selama 24 jam sehari. Jadi kita bisa mengakses kapanpun. Jadi misalkan di jam tengah malam kita butuh untuk kayak perubahan Vaskes, perubahan nomor handphone itu juga bisa langsung ke Pandawa. Jadi kan tidak harus kayak istilahnya itu bisa selama 24 jam itu kita mengakses layanan tersebut seperti itu. Nah, berarti dari perubahan nomor handphone itu bisa memanfaatkan di Pandawa kalau dari Windy. Iya. Mungkin ada lagi fitur lainnya bisa dimanfaatkan dari Windy. Sama itu sih dokter online. Dokter online, konsultasi dokter mungkin maksudnya. Iya, konsultasi dokter maksud saya. Pas waktu itu sempat kayak gatel-gatel gitu sih.
Terus habis itu mau ngecek ke dokter nggak ada waktu. Terus Oke, izin berarti konsultasi dokter itu di mobil JKN-nya? ya mobil JKN Iya, betul. oke. Terus habis itu responsif juga dokternya. Saya nanyain tentang ini sakit kenapa ya kok gatel-gatel, terus disaranin beli obat apa gitu. Oke, berarti kalau konsultasi dokter sekarang kan di aplikasi mobil JKN itu namanya telehealth. Nah, di sana itu kan berarti kita mencet dokternya di sana. Nah, nanti kan ada beberapa dokter, ada pilihannya itu kan Iya, kita betul. chat itu untuk kita konsultasi terkait mungkin ada penyakit atau kita ingin menanyakan konsultasi lah seperti itu. Iya, tapi lebih baik emang datang langsung ke dokternya. Cuman kalau misalnya lagi nggak ada waktu, itu bener-bener ngebantu banget sih. Apalagi kan misalnya saya nih eh, paginya ngampus, sorenya Iya, betul nyari sekali. part time kerja gitu kan. Terus nggak ada waktu Nggak ada sama waktu sekali. kosong nih, cuma Iya, malam aja nih. cuman malam aja. Terus malam rata-rata vaskes sudah pada tutup kan. Iya, betul. Jadinya pakai itu beneran ngebantu banget Dibantu sih, sekali ya, kalau ngebantu misalkan banget. kayak Ya, kita apa kayak sibuk itu kan tidak ada waktu sama iya sekali, jadi kan betul. bisa lebih di mana saja dan kapanpun. Ya, apalagi Bisa dokternya konsultasi. responsif, jadi sangat ngebantu banget untuk kita yang sibuk ini. Gitu. Asik. Nah, menarik sekali sobat JKN. Jadi kan di sini saya tipu nih dari teman-temannya Windy, mungkin dari semua yang Windy jelaskan tersebut, aplikasi mobil JKN, fitur di Pandawa, itu menurut Windy memang perlu untuk disebarluaskan nggak, kayak istilahnya kayak informasi tersebut biar tersampaikan ke mahasiswa atau mahasiswi lainnya. Perlu banget karena kita sebagai anak muda ini rata-rata ngerasa di badan kita ini fit-fit aja, cuman kan kita Betul. nggak tahu kalau misalnya suatu saat nanti amit-amit ya teman-teman ya, saya nggak mendoakan kalian sakit, tapi antisipasi kan sedia payung sebelum hujan ya kak Betul ya. sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung buat BPJS ya teman-teman, antisipasi aja. Terus habis itu tentang itu tadi yang aku sebutin satu-satu tadi, kan ada aplikasi dan lain-lain yang bisa mempermudah kita. Mungkin nanti dari kakak, dari pihak BPJS-nya bisa bikin apa ya, kayak seminar mungkin atau apa gitu yang sejenisnya. Seminar kayak mungkin sosialisasi, ya lebih Sosialisasi, tepatnya ya, ya. sosialisasi kayak program JKN dari segi kanal layanan online kayak mobil JKN Pandawa ini. Ya, sosialisasi ke teman-teman dan orang tua juga terutama kak, karena Nah, kan betul sekali. rata-rata orang tua agak kurang paham teknologi, jadi kayak kurang ngerti ternyata bisa loh antre secara online melalui aplikasi mobil JKN kayak gitu. Mungkin bisa bikin sosialisasi melalui itu kak. Oke, nah Mungkin jadi- sosialisasinya ke Banjar atau gimana gitu. Oh iya, baik. Jadi kalau misalkan dari Windy sebagai Gen Z kan, generasi muda kan. Nah, kalau aplikasi mobil JKN apa Pandawa kan menurut Gen Z kan aslinya itu lebih gampang, mudah diakses dan dimengerti ya seharusnya. Nah, kalau kembali lagi ke orang tua itu kan memang agak susah. Jadi kan lebih ke apa namanya, perlu diadakan sosialisasi yang berkelanjutan seperti itu. Ya betul, tapi kalau boleh jujur sebenarnya tampilan dari BPJS itu udah oke banget sih menurut saya ya. Udah lebih mudah dari Mudah banget. tampilannya mungkin. Dari tampilannya emang kayak mungkin kurang menarik bagi generasi muda yang suka lucu-lucu, koket. Ya, Ya kan, yang tampilannya kayak simple, tapi Iya. kayak langsung informasinya tuh gampang dicari lah seperti itu. tapi kalau misalnya saya pribadi ngakses BPJS ini tuh udah cukup banget sih, karena emang apa-apa itu mudah. Kayak misalnya mau ngambil antrian, di sini ada tulisannya ambil antrian. Terus habis itu mau ngecek kartunya, di sini ada tampilan kartunya. Pokoknya Kayak petunjuk teknisnya mungkin ya, kayak arah-arah kayak udah terpampang dengan nyata ya gitu kan. gampang jadinya, apalagi untuk orang tua yang seneng yang simple-simple gitu, itu udah oke banget sih. Jadi menurut saya tampilan dari mobil JKN udah cukup kayak gitu aja. Sudah cukup seperti Sudah itu cukup. dan perlu harusnya dikembangkan kembali. Ya dikembangkan lah kalau bisa, jadi lebih mudah untuk diakses untuk orang tua. Mungkin mungkin ngadain fitur untuk dua gini ya, dua orang ya, maksudnya kayak
yang satu untuk orang tua, yang satu fiturnya untuk yang muda gitu. Siapa tahu kan generasi muda nih bosen sama tampilannya kayak gitu-gitu aja, jadi diperlucu aja gitu. Mungkin Mungkin ya seperti itu ya, tapi baik lagi kan kadang selera orang tuh beda-beda kan. ya, Ada yang menurut si A bagus, si B tidak menarik, si bagus dan lain-lain bagus kan. ya. Itu memang agak susah ya kita untuk menyatukan semua itu untuk memberikan kepuasan untuk sobat JKN, Iya. dalam artian peserta JKN seperti itu. Tapi gitu aja udah cukup banget. Sudah cukup Iya. membantu berarti ya. Ya, jadi untuk teman-teman bisa langsung akses, bisa langsung download mobil JKN, lalu ngecek apa aja sih yang ada fitur-fiturnya di sana, dan pasti kalian juga bakal merasain kalau misalnya fitur di mobil JKN ini sangat-sangat ngebantu, sangat-sangat mudah diakses, sangat mudah dimengerti. Oke, berarti benar-benar memudahkan kita ya, Iya. khususnya peserta JKN. Iya. Nah, mungkin dari Windy ada harapan mungkin untuk program JKN dari segi layanan, dari segi aplikasi mobil JKN-nya, dari segi pandawannya, mungkin ada harapan ke depannya, dan mungkin ada masukan untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini. Kalau misalnya dari aplikasi itu seperti tadi yang udah tak bilang udah cukup, tapi kalau bisa dikembangkan. Kalau dari Pandawa 24 jam bisa diakses, itu apa sih yang kurang gitu sih. Udah cukup banget sih. Terus habis itu kalau untuk pelayanan, saya ini pengguna BPJS aktif dari SMA atau SMP itu kalau nggak salah. SMA sih kalau nggak salah sih Kak. Nah habis itu ada orang yang bilang kalau misalnya pelayanan BPJS itu kurang ramah, maksudnya di rumah sakit itu kurang ramah. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya ketemu kakak, ketemu pegawai BPJS-nya langsung, teman-teman, terus ketemu sama dokter-dokter yang ada di rumah sakit. Terus pas waktu saya nginep, saya ini maksudnya bukan membaguskan BPJS ya. Ini pengalaman saya real, 100% real. Saya pengguna aktif dan saya udah sering bener-bener sering Kak. Sering benar memanfaatkannya. Iya, sering memanfaatkan. Udah sampai rawat inap gitu loh Kak. Pernah operasi, pernah rawat inap gara-gara penyakit kayak gitu tuh. Pelayanannya oke banget. Nggak dibeda-bedain ya teman-teman, walaupun mau bayar pakai uang, mau pakai BPJS, itu beneran ramah semuanya. Jadi pelayanannya udah baik banget. Tapi kalau emang bisa ditingkatkan. Tapi jujur teman-teman udah baik banget. Terus kalau misalnya masukan saran untuk teman-teman ya, sebaiknya seperti yang udah dibilang dari tadi juga ya, kita obrolkan dari tadi, sebaiknya kita punya BPJS untuk ya antisipasi kita kalau misalnya kita lagi sakit kayak gitu teman-teman, karena ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan menggunakan obat warung Madura. Tapi bukan berarti nggak bagus ya obatnya, cuman kan ada beberapa case yang mungkin perlu pertolongan dokter beneran gitu. Jadi dengan adanya BPJS ini sangat ngebantu kita, kayak yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya lagi sakit tiba-tiba sesak nafas kayak gitu. Karena kalau misalnya menggunakan uang pribadi lumayan banyak ngabisin uang gitu, bayarnya itu lumayan. Tapi kalau misalnya kita berlangganan BPJS dengan bayar 35.000, kita bisa menikmati fasilitas yang semua yang disediakan oleh BPJS. Masa beli kopi 35.000, Starbucks yang harganya bisa 50 ribuan. Iya bisa, masa bayar BPJS 35.000 teman-teman? Nggak bisa. Sebaiknya sih bikin BPJS ya. Sebaiknya terdaftar sebagai peserta JKN, BPJS Kesehatan. Nggak maksa ya teman-teman, tapi karena saya udah ngalamin pribadi, keluarga saya juga pengguna aktif BPJS, sangat-sangat terbantu dengan adanya BPJS ini. Mungkin teman-teman bisa dipikirkan 2 kali untuk bikin BPJS teman-teman. Oke, nah balik lagi nih mungkin untuk mengingatkan kepada Windy dan sobat JKN semuanya di sini kan. Windy kan sebagai peserta mandiri kelas 3. Betul. Nah, sini kan pastinya terus membayar iuran tiap bulannya sebesar 35.000. Nah, jangan lupa kepada sobat JKN yang terdaftar sebagai peserta mandiri untuk membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya, agar
tetap dapat mendapatkan akses layanan kesehatan ataupun ketika kita menginginkan untuk berobat ke vaskes itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan seperti itu. Nah, sudah dijelaskan semuanya oleh Windy, benar-benar sangat menarik dari segi pengalamannya, dari segi penggunaannya, dan harapan juga kedepannya untuk program JKN BPJS Kesehatan benar-benar menarik dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua sebagai pengguna maupun sebagai untuk kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai program JKN agar kedepannya itu bisa memanfaatkan program ini. Karena kan memang baik lagi seperti yang Windy bilang itu kan kita cuma membayar 35.000 tapi kita mendapatkan banyak akses layanan kesehatan yang memang secara kalau misalkan diuangkan itu memang seharusnya itu membutuhkan biaya yang cukup mahal kalau misalkan kita lagi sakit seperti itu. Dan memang harapan kita semua kan seharusnya kan nggak ingin kita untuk sakit ya, betul ya, seperti itu. Tapi jadi antisipasi kan aja. antisipasi saja bahwa kan kalau misalkan kita memiliki jaminan kesehatan kedepannya itu kita tidak perlu memikirkan terkait biaya yang mahal dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Kak, Boleh. penasaran aja nih. Kalau misalnya kita nggak bayar sebelum kan udah tanggal 10 nih, lebih dari tanggal 10, tapi misalnya masih awal-awal, misalnya kayak tanggal 15-nya gitu, belum bayar, itu kira-kira masih bisa ngakses BPJS nggak ya? Oke, kalau misalkan dia lewat dari tanggal 10 setiap bulan ya, itu masih tercantumnya masih aktif BPJS kesehatannya. Cuman kalau misalkan dia nanti udah lewat dari tanggal di akhir bulan, misalkan di tanggal 30 tanggal 31 di akhir bulan, itu dia sudah lewat, itu otomatis nanti BPJS kesehatannya itu tidak aktif seperti itu. Begitu. Nah, pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau misalkan seperti itu kasusnya gimana? Jadi kan kalau misalkan memang sudah tidak aktif, terus tiba-tiba kita ingin kayak mendapatkan akses untuk berobat gitu kan. Nah, itu kan dari pribadi itu agak kayak kita ngurus lagi kembali kan agar bisa aktif kembali. Nah, mungkin baik lagi untuk mengingatkan kepada peserta JKN agar bisa dibayarkan sebelum tanggal 10 dan jangan sampai nonaktif BPJS kesehatannya. Nah, mungkin kepada teman-teman sobat JKN semuanya di sini sekedar informasi, saya ingin mengingatkan bahwa pentingnya melakukan screening riwayat kesehatan. Apakah dari Windy sudah sempat untuk mengisi screening riwayat kesehatan? Sudah. Nah, jadi dari screening riwayat kesehatan kita akan mendapatkan informasi nih potensi risiko penyakit yang akan kita alami seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya mempermudah rumah sakit juga nggak sih Kak? Misalnya kalau kita ke rumah sakit gitu, misalnya kayak saya nih, saya sebelumnya belum tahu kalau misalnya saya ada potensi kena penyakit diabetes gitu karena nenek saya punya diabetes, kan itu mungkin beresiko juga kepada saya. Jadi kalau misalnya saya melakukan screening itu ada potensi, jadi kalau misalnya amit-amit saya terkena, jadi pihak rumah sakit juga lebih mudah untuk mengecek saya gitu kan Kak ya? Betul sekali, jadi kan lebih sudah kedeteksi kan dari penyakitnya, jadi lebih mudah untuk mengatasinya seperti itu kan. Jadi balik lagi bahwa kan penyakit kan bisa datang kapan saja. Jadi dengan melakukan screening riwayat kesehatan kita bisa tahu kan risiko potensi penyakit. Mungkin dari Windy ada pertanyaan lagi di akhir sesi kita. Sudah cukup sih teman-teman, mungkin durasinya juga udah lama biar teman-teman tidak bosan juga. Iya, betul sekali. Jadi memang Windy ini benar-benar mahasiswi yang peduli terhadap pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Ya, betul. Seperti itu dah. Mungkin dari saya pribadi sekedar mengingatkan kembali bahwa di sini dengan kita terdaftar sebagai peserta JKN, kita akan membayar iuran sebesar 35.000 untuk kelas 3-nya. Di sini kan dari segi pembayaran yang sudah kita lakukan, apabila kita tidak menggunakannya, itu bisa dipergunakan untuk orang lain. Membantu orang lain. Betul sekali, untuk membantu orang lain. Nah, itu sesuai dengan
sesuai dengan prinsip dari BPJS Kesehatan bahwa dengan gotong royong semua tertolong. Baik teman-teman sobat podcast JKN Sehati, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan dari Windy, mahasiswi Universitas Udayana yang telah memberikan kita banyak pengalaman, motivasi, dan alur cerita yang benar-benar menarik untuk bisa kita pelajari seperti itu. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika kalau misalnya ada kalimat yang mungkin salah dan menyinggung teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf ya teman-teman. Oke, baik, cukup sekian dari podcast JKN Sehati, berbagi informasi terkini seputar JKN.